warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi siswa-siswi SMADP 8 Surakarta kelas 12. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini pada pelajaran biologi. Pada hari ini kita sudah masuk ke yang ketiga ya, yang keempat, yaitu kita masih di bab 1 pertumbuhan dan perkembangan. Kita sudah bahas di pertemuan kemarin, sudah kita 2 pertemuan. Pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua kemarin, pertemuan kedua kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian sekarang kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nanti pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Sekarang kita masuk di yang nomor D, yaitu yang keempat subbabnya. Ini perkembangan manusia, kita mulai dari lahir jadi anak-anak, umur 2 tahun, umur 10 tahun, umur 12 tahun, umur 20-an tahun, umur 30 tahun, ini mulai dewasa ya, ini sudah dewasa sampai nanti tua ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia yang kita bahas hari ini di proses ini dimulai dari terbentuknya zigot. Oh ya, sebelumnya bisa kamu buka di buku paket ke halaman 20 sampai 24 ya. Nah, ini kita akan membahas tentang sampai di perkembangan embrionik saja. Belum sampai pasca embrionik karena waktunya tidak mencukupkan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh sama seperti pada tumbuhan kemarin, yaitu faktor internal atau dalam, yaitu perangkat genetik atau kromosom dan hormon. Ini yang mempengaruhi besar kecilnya orang, karakter orangnya faktor genetik ya. Kemudian hormon yang ada. Kemudian yang kedua faktor luar, yaitu dari lingkungan dan nutrisi. Kita nanti bahas di belakang ini, kita bahas yang selanjutnya, yaitu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap embrionik. Embrionik dimulai dari terbentuknya zigot, yaitu pertemuan antara sperma dan ovum, akan terbentuk zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Itu yang disebut dengan embrionik. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pasca embrionik. Itu mulai dari embrio ya, pertumbuhan dan perkembangan setelah embrio tadi berkembang embrio sampai dewasa ya. Termasuk di dalamnya regenerasi dalam penyembuhan luka dan metamorfosis di dalamnya. Kemudian tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ini tahapnya ya, mulai dari tadi zigot ya. Zigot, kemudian ini 2 sel, setelah ini membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel. Kemudian masuk ke masa yang disebut dengan fase morula pertama. Kemudian ini berkembang sampai membentuk suatu rongga ruangan. Rongga ini disebut blastomir, maka fase ini disebut fase blastula. Kemudian ini berkembang lagi sampai membentuk suatu ruangan ya. Ruangan ini namanya gastromir ya. Nah, disebut dengan gastrula. Ini kemudian terbentuk ruangan ini namanya blastosul ya. Ini jadi nanti setelah tahap embrionik itu ada 3 tahap kalau di sini, tapi nanti kita membahas kalau sudah dipakai itu 4 tahap ya. Fase morula, blastula, gastrula, kemudian yang satu fase organogenesis ya, atau proses pembentukan genesis. Nah, ini yang kita tahap pertumbuhan yang pertama adalah tahap embrionik. Setelah fertilisasi ini terjadi pada embrionik, setelah fertilisasi seiring dengan bertambahnya jumlah sel ditandai dengan terjadi spesialisasi dan diferensiasi. Diferensiasi menghasilkan organ sehingga terbentuk individu baru.
Kemudian sekarang masuk ke tahapan embrionik. Tahap embrionik tadi ada, kita nanti akan bahas 4 fase ya, 4 tahapan. Tapi yang pertama adalah tahap morula. Nah, ini bentuknya seperti bola yang tersusun dari banyak sel. Contohnya seperti ini ya. Ini tadi yang dari sel tadi satu zigot membelah terus sampai banyak sehingga terbentuklah padat ya, berada di sel, banyak sel, malah disebut morula. Kemudian tahap yang kedua blastula, nanti akan terbentuk suatu ruangan, di dalamnya nanti ada ruangan. Kemudian yang ketiga gastrula. Ini terdapat pelekukan invaginasi pada blastula rongga baru atau blastosul yang tadi dikatakan. Kemudian lubang tempat pelekukan tersebut seperti ini ya. Ini tadi, ini namanya tadi gastosul. Ini gastosulnya, ruang gastrosulnya ya. Gastrosulnya ini nanti akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir proses ini akan terbentuk 3 lapisan ya, nanti akan terbentuk lapisan embrional yaitu ektoderm, mesoderm dan endoderm. Ini dia. Lapisannya endoderm ini, kemudian lapisan mesoderm yang tengah ini, kemudian yang luar nanti akan membentuk ektoderm. Nanti ini akan kita bicarakan di tahap keempat. Jadi di akhir masa gastrula nanti akan terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Oke. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap organogenesis ya, yaitu proses pembentukan organ tubuh. Prosesnya misalkan dari ini tadi terjadi karena ada peristiwa spesialisasi dan diferensiasi. Jadi misalkan sel ini akan tadi ada yang menjadi misalkan ini ya, sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Lapisan luar yaitu ektoderm akan menjadi rambut, kulit, sistem saraf dan indera. Misalnya nih sel induk tadi ini nanti akan berkembang, akan menjadi otot, akan menjadi darah, menjadi sel saraf, menjadi otot jantung, ya, akan menjadi sel hati, akan menjadi kulit, ya, sel intestinal atau epidermis. Ya. Kemudian yang kedua, lapisan yang kedua tadi itu yang terluar kan endoderm, kemudian lapisan yang tengah mesoderm itu nanti mesoderm akan berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, alat ekskresi. Sedangkan yang endoderm akan menjadi alat pencernaan dan pernapasan. Kemudian tahap pasca embrionik. Tahap pasca embrionik ada 2 nanti ya. Kita bahas, satu tahap pasca embrionik pada hewan dan yang kedua nanti tahap embrionik pasca embrionik pada manusia. Sekarang yang A kita membicarakan yang hewan saja dulu ya. Ini pasca embrionik dimulai ketika hewan lahir atau menetas ya. Jadi kalau yang embrionik tadi setelah zigot sampai menjadi embrio. Nah, setelah menjadi embrio dia kan misalkan kalau manusia ya lahir. Ya, kalau hewan ada yang lahir misalkan kucing, kemudian kuda itu kan melahirkan, kambing melahirkan, nanti menetas, misalkan burung. Itu setelah menetas atau setelah lahir, nah itu ini mulai pasca embrionik. Semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tidak berlangsung terus-menerus, melainkan berhenti setelah mencapai usia tertentu. Jadi tumbuh itu sesuai gennya. Jadi tadi dipengaruhi 2, satu faktor dalam gen, yang kedua adalah hormon, kemudian faktor eksternalnya makanan dan lingkungannya ya. Kemudian perkembangannya dimulai ketika alat kelamin telah mampu memproduksi sel gamet. Itu kali ini tadi pertumbuhan, kalau ini perkembangannya. Perkembangan setelah menjadi dewasa atau matang. Kemudian macam tahap pasca embrionik pada hewan. Ini pengertian tahap embrionik. Sekarang macam tahapannya itu yang pertama kalau pada hewan itu ada yang mengalami metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk dan jenis jaringan menjadi berbagai macam bentuk dan jenis jaringan. Itu
namanya metamorfosis ini udah terkenal ini ya. Nah, misalkan yang pada vertebrata mengalami metamorfosis pada katak ini ya. Ada ini telur katak kemudian menjadi embrio setelah katak kawin telurnya kemudian dibelah kemudian menetas menjadi cebong ya, menjadi cebong sampai sini terus menjadi katak muda. Ini nih hidupnya masih di air semua. Ya, mulai dari sini sampai sini di air semua. Setelah mendarat, pindah ke darat, ya, maka ekornya akan hilang, mengalami degenerasi, menyusut. Ya. Nah, kemudian dia hidup di darat. Ini metamorfosis pada contohnya pada vertebrata. Kemudian metamorfosis pada hewan invertebrata itu ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna ini yang terkenal pada kupu-kupu. Contohnya ini kupu-kupu mulai dari telur berkembang, telurnya menetas menjadi ulat atau larva ya, ulat sampai sini. Kemudian tumbuh berkembang menjadi kepompong ya, atau pupa. Kemudian berkembang pupanya menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Ya. Ini contoh metamorfosis sempurna. Kemudian yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada belalang. Ini belalang dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi belalang kecil atau disebut dengan nimpa. Jadi dari telur berkembang menjadi nimpa, nimpa berkembang menjadi belalang dewasa. Dia cuma menjadi 3. Ini nimpanya itu bentuknya hampir sama dengan yang dewasa, maka dia dianggap tidak sempurna, tidak mengalami perubahan bentuk. Beda dengan yang ini kan beda sekali kan. Ini ulat, ini kepompong, terus ini kudu. Kalau ini kan kalau kita nyebut ini belalang kecil, besar jadi dewasa. Ini namanya metamorfosis tidak sempurna. Ya. Kemudian yang kedua, di samping hewan itu mengalami metamorfosis, juga mengalami metagenesis. Metagenesis itu apa? Proses pergilangan keturunan hidup. Ya, jadi yaitu antara fase seksual dan aseksual. Jadi ada hewan itu yang mengalami fasenya itu ada fase aseksual dan seksual. Yang terkenal ini adalah pada ubur-ubur, ya, pada ubur-ubur. Ini contohnya di sini. Ini ubur-ubur, ya. Ubur-ubur atau medusa ini mengeluarkan telurnya kemudian terjadi perkawinan, terbentuklah planula atau larvanya si ubur-ubur namanya planula. Planula kemudian menjadi tumbuhan kecil atau namanya skipistoma. Kemudian skipistoma akan tumbuh menjadi strobila muda. Kemudian bula muda tumbuh menjadi dewasa. Dewasa nanti ini kan kayak piring, tumbuhan piring gitu ya. Nah, tumbukan yang paling tertua nanti ini yang paling dewasa, setelah ini dewasa keluar. Ya, keluar. Nah, ini proses dari bentuk polip, ini namanya bentuk polip ya. Untuk polip untuk menjadi manusia ini kan menghasilkan anak. Nah, ini menghasilkan anak tanpa kawin. Ya, tanpa kawin ini namanya dia aseksual, ya, menghasilkan medusa atau ubur-ubur. Lah, ubur-ubur untuk menghasilkan planula dia harus kawin. Ini ya menghasilkan sel sperma sama ovum, jadi medusa jantan dan betina harus kawin dulu menghasilkan planula. Lah, ini masa ini yang ini disebut fase seksual, yang bawah ini fase aseksual. Nah, pergiliran keturunan ini namanya metagenesis ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekarang kita masuk tugas ya. Tugas yang untuk tumbuhan ya. Tumbuhan 2 ini ya harusnya. Ini tumbuhan 2 yang kemarin 1 ini. Oh ya, ini pertumbuhan 1 2 3 ya. Harusnya 3 ya. Ya, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Saya ganti dulu aja 3 ya. Ini saya ganti 3. Oke, saya ganti 3. Ini tugas kita yang 3 Pak ya. Kita ganti 3. Ya, ini tugas yang ketiga ya, untuk pertumbuhan.
Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sudah tadi saya katakan ya. Kemudian sebutkan dan jelaskan macam ya tahap pertumbuhan perkembangan hewan dan manusia. Tadi ada dua, embrionik sama pasca embrionik. Kemudian yang ketiga, jelaskan proses yang terjadi pada gambar berikut ini. Ya, ini gambar ini terangkan prosesnya. Yang ini terangkan proses yang B. Kemudian C, terangkan prosesnya. Ya, ini namanya apa, prosesnya apa. Yang B namanya prosesnya apa. Namanya apa, prosesnya apa. Kemudian yang D namanya apa, prosesnya apa. Kemudian yang terakhir E namanya apa, prosesnya apa. Ya. Seperti biasa ngerjakannya di kertas juga boleh, di file juga boleh ya, tapi file ini jangan lupa nama filenya pakai pertama kasih nomor absen dulu, nomor absen, kemudian nama, kelas sama judul tugasnya. Tugas pertumbuhan 3 gitu ya. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf kurang lebihnya, selamat belajar, jaga kesehatan, jangan bosan belajar walaupun masa pandemik kita tidak bertemu. Mudah-mudahan secepatnya kita bertemu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.